kita disunahkan menikah itu. Kadang kita melihat ada teman kita yang sudah usia 35, bahkan ada yang 40 tapi belum menikah. Ada yang 20 tahun sudah menikah. Bahkan ada ini yang 18 tahun sudah menikah. Mungkin ada yang diantara pemirsa semua waktunya sudah pantas untuk menikah tapi belum menikah. Itu nanti terkena hukum apa? Apakah dia berdosa sebab tidak menikah? Ataukah dia makruh kalau tidak menikah? Ataukah dia wajib untuk segera menikah? Dan lain sebagainya. Saya akan mencoba membacakan referensi kitab mengenai tentang hukum-hukum nikah ya bagi siapa saja. Tentunya nanti mencakup ada yang wajib ya, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada yang sampai haram menikah. Coba ini nanti disimak ya videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ini dijelaskan tentang hukum-hukum menikah ya. Kitab ini adalah kitab Fathul Mu'in dan ini kebetulan sarahnya adalah kitab I'anatul Thalibin. Saya akan mencoba membaca kemudian menjelaskannya, menguraikan apa yang ada di teks referensi kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dakaro nuturake lahu maring nikah. Sopo sing nuturake Kiai Musoneb nuturake arba'at ahkamin ing papat piro-piro hukum. As-suniyatu yo sunah lita ikin kaduwi wong kang butuh jima qadirin tur kang mampu. Taik itu artinya adalah muhtajin lil wati, yaitu dia sudah butuh untuk mencicipi oleh ini. Sudah rasa kepinginan, sudah mempunyai rasa kepingin. Qadirin tur kang mampu. Jadi dia mampu alal mu'ani ing atase nafkah. Jadi dia mampu untuk menafkahi. Wa khilaful ula. Yang kedua, wa khilaful ula lan mulayani keutamaan. Jadi menyimpang dari keutamaan. Kurang pas kalau nikah. Yaitu lita kaduwe wong kang kepengin jima wiri qadirin kang ora mampu alaiha ing atase mu'an atau nafkah. Wal karohatu lan makruh li wiri qadirin kaduwe wong kang ora mampu, maksudnya ora mampu mu'an iki nafkah utawa ongkos nikah. Wa wiri taikin lan saliyane wong kang butuhnya. Wal wujubu lan wajib li nadirin kaduwe wong kang nadar lahu maring nikah. Haitsu nutiba ing dalam sekirane wis disunahake apa nikah fi haqqi kaduwe hake wong sing nadar. Wa baqiya lan kari apa al hurmatu haram nikah. Wa hiya lan utawi haram nikah iku fi hakiman tetep ing dalam hak wong lam yakun kang ora bisa jumenengi sapa man bihuquqi zaujiyati kelawan hak bebojoan. Coba saya akan menguraikan ini ya. Jadi nikah itu disebutkan dalam kitab ini hukumnya ada 4. Yang pertama adalah sunnah. Nah sunnah ini bagi siapa? Yaitu bagi orang yang sudah ngempet syahwatnya, sudah punya rasa keinginan wati atau jima. Dan dia mampu alal mu'an, yaitu mampu atas ongkos nikah dan seterusnya, meliputi nafkah pada istri, anak dan lain sebagainya. Itu hukumnya disunahkan. Wa khilaful aula litaikin wiri qadirin alaiha. Hukum yang kedua selanjutnya, tadi yang pertama sunnah, yang kedua adalah menyimpang dari keutamaan. Berarti lebih baik dia tidak nikah dulu. Yaitu bagi orang yang sudah pengen ya, sudah punya rasa kepinginan jima. Wiri qadirin alaiha, cuma dia belum mampu ongkosnya. Jadi nek Ramadan melihat orang perempuan itu sudah ada rasa syahwat, tapi kalau dia nikah atau dia sudah punya pacar, tapi kalau dia nikah itu belum punya ongkosnya. Ada
nanti direwangi hutang-hutang dan lain sebagainya. Itu tidak dianjurkan. Karena kalau dipaksakan dia sampai hutang dan lain-lain, maka resikonya nanti akan menjadi beban di belakangnya. Nah, maka tidak dianjurkan untuk nikah dulu. Berarti diupayakan dulu memiliki ongkos nikah. Jadi ada benarnya, ya ada benarnya orang yang belum mampu atau belum nikah dengan alasan belum ada ongkosnya, itu ada benarnya. Karena di sini ternyata khilaful aula, ya, menyimpang dari keutamaan, tidak mendapatkan keutamaan. Ya. Wal karohatu li ghairi qadirin wa ghairi ta'ikin. Kemudian hukum selanjutnya adalah makruh nikah. Jadi nikah itu makruh, lebih baik dia tidak nikah. Dan kalau tidak nikah dia dapat pahala, kalau nikah dia nggak apa-apa tapi nggak baik. Yaitu bagi siapa? Bagi li ghairi qadirin wa ghairi ta'ikin. Dia tidak punya ongkosnya, belum mampu secara finansial, dan tidak punya keinginan. Gitu. Artinya masih bisa ngempet sahabatnya. Nikah ongkosnya juga belum ada. Nah, itu kalau dipaksakan nikah, ya itu malah hukumnya adalah makruh. Jadi kan orang nikah itu kadang tidak karena muhtajin lil wat'i, tidak karena dia butuh jimanya, tapi mungkin karena dengar omongan tetangga, ya itu sudah umur 30, sudah umur 40 belum nikah, padahal dia belum kepingin wati, ya masih kuat ngempet nafsunya. Tapi karena dia gengsi akhirnya nikah. Itu namanya nikah tapi ghairi ta'ikin, dia tidak kepingin jima, belum punya hasrat jima. Nah ini hukumnya nanti makruh, artinya disunahkan tidak usah nikah dulu. Karena secara ongkos belum mampu dan juga belum punya keinginan. Begitu pula ini ya untuk remaja-remaja di bawah umur, ya yang belum ada hasrat untuk jima, dia masih hasratnya hasrat belajar, ya menggapai cita-cita. Tentunya anak remaja kan belum mampu ongkosnya. Nah, itu kalau nikah malah hukumnya makruh. Wal wujubu linadirin lahu haitsu nudiba fi haqqi. Hukum yang keempat adalah di sini wajib, yaitu linadirin lahu, bagi orang yang bernadar untuk nikah. Nah, sementara nadar itu wajib dijalankan. Contohnya gimana? Contohnya gini. Semisal tim bola kampung saya ini menang, maka saya akan menikah. Nah, akhirnya menang. Nah, maka wajib baginya untuk menikah. Itu haitsu nudiba fi haqqihi. Sekira nikah itu sebenarnya sunnah bagi dia. Itu sunnah itu apa? Itu tadi dia sudah punya hasrat untuk berjima dan juga mampu secara finansial. Kalau kondisi dia seperti ini, yaitu mampu secara finansial dan dia sudah punya keinginan untuk berjima, sudah punya hasrat untuk berjima, bersetubuh maksudnya, maka ketika dia nadar, maka wajib dilaksanakan nikahnya. Itu. Tapi apabila kondisi secara finansial dan secara kejiwaan, ya dia belum mendapatkan kesunahan nikah, tidak sesuai dengan kriteria yang sunnah ini, semisal karena sebenarnya adalah dalam cakupan khilaful aula ataupun makruh, maka tidak diwajibkan menikah. Tapi nanti tentu harus membayar kafarat nadar, ya puasa 3 hari, atau nanti memberi makan 10 orang miskin dan lain-lain. Itu kan ada itu kafarat nadar itu, ya. Dan yang terakhir adalah wa baqiyal hurmah. Yang terakhir haram menikah. Wahya fi hakiman lam yakun bi huquqi zaujah. Haram di sini bagi siapa? Yaitu bagi orang yang tidak mampu melaksanakan hak kewajiban berumah tangga. Contoh ini. Contoh semisal dia nikah dengan tujuan untuk menyengsarakan istrinya, ataupun seorang wanita nikah dengan tujuan untuk menyengsarakan suaminya, punya niat yang nggak baik gitu, ya. Atau salah satu di antara keduanya nikah tapi kondisi jiwanya secara kejiwaan nggak siap, misal dia stres, setengah waras, ya, ataupun gila, itu haram. Atau secara jasmani ada sesuatu yang jelas-jelas akan menggugurkan kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga. Misal dia punya penyakit impoten, ya, kok seneng sama si A sama. Nah itu maka jemput saja. Kalau nikah dia malah nantinya akan tidak bisa memenuhi, ya, tidak bisa memenuhi nafkah batinnya si perempuan si A tadi, karena dia punya penyakit impoten, ya.
malah akan terlunta-lunta nanti si istrinya, maka haram baginya untuk menikah. Ya, jadi hukum nikah ini secara umum ada 4. Yang pertama adalah sunnah bagi yang mampu dan juga punya hasrat untuk bersetubuh. Yang kedua, menyimpang dari keutamaan ya bagi orang yang punya hasrat bersetubuh namun secara finansial ongkosnya dia belum mampu. Yang ketiga, makruh. Sunnahnya adalah jangan nikah dulu bagi yang mampu atau bagi yang tidak mampu dan juga belum punya hasrat untuk bersetubuh. Kemudian yang keempat ya, ini wajib, itu bagi yang nadar, selagi secara fikih itu disunahkan bagi dirinya untuk menikah. Ketika itu dia nadar maka nikahnya menjadi wajib. Dan yang terakhir adalah haram bagi siapa saja yang jelas-jelas tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga. Ini fi malam ya pun bihukum zawjah. Jadi ternyata patokan kapan kita sunnah melaksanakan nikah, kapan kita wajib, kapan kita makruh dan lain-lain, itu bukan patokan umur, tetapi kondisi masing-masing yang bersangkutan ya, termasuk tadi mengenai kondisi finansialnya, kondisi secara psikologinya, ya, kejiwaan dan lain sebagainya. Jadi terima kasih, semoga bisa dipahami dan bermanfaat.